Ganti hitam deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua di channel Bang Ari. Kali ini akan ngebahas tentang rebranding lembaga dakwah dan juga lembaga-lembaga lainnya. Oke, ini mewakili terkait rebranding ini berarti bicara tentang tetap masih di konteks internal ya. Nah, ini pengantar sebagai di surat An-Nisa ayat 63, bagaimana kita nanti menginspirasi kita bersama bahwa kita punya terkait rebranding ini butuh kemasan-kemasan yang baik dan juga kemasan-kemasan yang profesional gitu ya buat objek dakwah kita gitu ya. Nah, rebranding ini berarti memiliki fungsi citra atau fungsi pencitraan gitu ya. Ini bukan citra produk tertentu ya, pencitraan. Nah, itu terkait dua hal, bicara tentang kemasan dan juga profesional. Kemasan ini penting ya karena memang ini menjadi sebuah brand ketika orang kenal gitu ya. Kalau teman-teman sadar ketika orang ya ketika beli air minum misalnya, beli pasti ngomongnya aqua botol gitu ya. Nah, itu berarti kan brandingnya kuat sekali gitu ya si aqua ini ya. Jadi bahkan dulu gue sempat ngetes ya ke penjual air minum ya, bang beli fit botol gitu. Tapi abangnya bilang gini, nggak jual fit botol mas, jual aqua botol. Padahal di jualnya itu adanya fit botol, nggak ada aqua botol. Tapi sedemikian gitu brandingnya sampai masuk ke alam bawah sadar manusia gitu. Nah, itu salah contohnya aja ya terkait pencitraan. Nah, bagaimana kemasan kita begitu penting. Nanti kita bahas lebih lanjut di bagaimana kita memaksimalkan panca indera kita gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat lembaga ini menjadi makin profesional gitu ya. Ketika orang luar ketika ini orang ini emang niat banget ngurus lembaga gitu ya, niat banget bikin branding, niat banget bikin produk-produk yang emang setiap produknya punya hal yang berbeda dari agenda-agenda yang lain gitu ya. Jadi terkait kemasan dan profesional. Ini dua aspek yang kita fokuskan dulu ya dalam konteks episode kali ini. Nah, bagaimana kita memaksimalkan branding kita di lembaga dakwah gitu ya. Berarti kita akan memaksimalkan di 5 panca indera, yaitu indera penciuman yaitu hidung ya. Bagaimana kita juga bisa mencium aroma-aroma tertentu ya, dan itu menjadi branding kita gitu. Kayak misalnya di Salam UI, kita pakai zaman gue sih ya, kita pakai Stella Apple Mint gitu ya. Jadi sebelum acara kita semprot-semprotin dari ujung-ujung gitu ya, pojok-pojokan, di tengah-tengah gitu ya. Ketika orang masuk, wanginya Salam UI ini. Bukan wangi pengurusnya, wangi acaranya, wangi agendanya gitu. Nah, itu salah satu contohnya aja gitu ya, kayak misalnya pakai pewangi gitu ya. Ini contohnya aja. Nah, kemudian perabanya mungkin agak punya tantangan cukup berat ya. Kayak misalnya contohnya aja kita sempat bikin kaos atau kita pernah jualan kaos dan seterusnya. Ketika orang beli atau misalnya pakai kaos tersebut, ternyata ini bahan ciri khasnya Salam, entah pakai bahan katun atau misalnya dry fit gitu ya, yang biasa pakai Nike dan seterusnya, itu jadi bahan perabaan. Sebenarnya emang agak sulit ya terkait konteks perabaan ini kalau misalnya ternyata lembaga tersebut tidak memiliki produk-produk yang sifatnya fisik dan bisa dirasakan oleh para objeknya gitu. Nah, kemudian penglihatan itu berarti bicara tentang mata. Nah, bagaimana orang-orang ketika melihat desain yang emang kalau Salam UI bisa pakai punya standarnya masing-masing ya. Bahkan dulu ada kasus di mana salah satu BPH Salam UI itu diomelin gara-gara dia fotokopi flyer gitu. Nah, ternyata di Salam UI waktu itu juga nggak tahu ya bahwa sebenarnya Salam UI itu nggak boleh fotokopi gitu. Ternyata harus full color semuanya gitu. Akhirnya diomelin ya sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya mau dipertimbangkan lagi, ya bisa lihat juga sih budgetnya ya, budget lembaganya. Jangan sampai memaksakan diri juga nggak boleh juga gitu. Jadi harus kita coba lihat itu ya. Standarisasi pakai flat design atau desain-desain di era sekarang lagi yang trennya apa gitu ya. Itu jadi standar teman-teman di lembaga dakwah dalam konteks desain, ataupun setiap konten di YouTube-nya ada ciri khas ya di konten YouTube teman-teman gitu ya. Itu juga bisa jadi ketika orang nonton, wah iya gitu. Pendengaran gitu ya. Pendengaran ini contohnya misalnya ketika di acara gitu ya, ketika di pra-acara, di acara maupun di acara, ini contoh aja gitu ya. Setelah acara. Nah, itu juga bisa menjadi hal yang dipertimbangkan juga bahwa kayak misalnya ada pembicara naik panggung ada lagunya gitu. Ketika pembicara dikasih plakat ada lagunya juga gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ketika orang, oh ini Salam UI, ini biasa pakai soundtrack Jepang ya, atau soundtrack yang
yang free copyright-nya di YouTube ya, yang teman-teman cari bisa tuh ya, free juga gitu. Itu juga bisa dipakai. Kemudian bicara tentang perasa, bukan perasaan ya, tapi perasa dalam konteksnya pengacapan sebenarnya. Bagaimana dulu kita Salam UI pengen kerjasama sama perusahaan air minum, kita pengen bikin namanya Salam Water. Tapi sebenarnya kita udah hitung profit dan sebagainya, tapi ala kulli hal akhirnya bendahara kami tidak dan ketua kami waktu itu akhirnya tidak menjadikan jadi kerjasama. Padahal itu keren ya, kalau misalnya orang-orang pakai minumnya tuh Salam Water gitu. Wah keren nih, Salam UI punya perusahaan air minum padahal kerjasama gitu ya. Atau misalnya dulu ada Salam Catering gitu ya, nah itu punya rasa-rasa ciri khas gitu ya, dan seterusnya. Atau bahkan dulu setiap agenda Salam UI kita biasa ngasih beng-beng ya ke peserta, jadi setiap ada agenda Salam di internal maupun eksternal itu pasti ada beng-beng gitu. Nah itu banyak hal yang bisa teman-teman lakukan juga. Nah lagi-lagi dihitung juga budgetnya ya gitu. Nah untuk tambahan lagi sebenarnya ada dua hal, itu bagaimana lembaga dakwah juga punya tema entah budaya. Dulu ada fakultas tertentu pakai tema Betawi, jadi kalau pengurusnya datang ketemu gitu ya, pertemuan, Assalamualaikum gitu, pakai bahasa logatnya Betawi gitu. Nah itu kan jadi seru tuh ya, selama setahun itu pengurusnya seperti itu, dan banyak apresiasi dari mahasiswa-mahasiswa lain juga. Kemudian ada surplus value atau nilai tambah. Ini juga bisa teman-teman pikirkan juga gitu ya, setelah acara mungkin peserta dapat tertentu, dapat seminar kit, dapat selain sertifikat dan snack, misalnya mereka dapat hal-hal tertentu, atau misalnya sekali acara juga rata bisa berinfak, atau misalnya bersedekah, atau juga bisa berwakaf dan seterusnya. Itu bisa jadi di teman-teman pertimbangkan bahwa setiap agenda sebelum acara, saat acara maupun di akhir acara, atau setiap acara ada door prize yang sifatnya unik gitu ya. Itu juga menjadi surplus value teman-teman ketika mengadakan acara lembaga dakwah gitu ya. Itu terkait nilai tambah. Jadi silakan bisa memaksimalkan panca indera, kemudian ada tema lembaga dakwah, dan juga ada nilai tambah surplus value. Itu saja yang bisa gue sampaikan pada kali ini. Semoga bisa dieksekusi, diadaptasi di lembaga kampus teman-teman masing-masing. Semoga bermanfaat. Silakan dilakukan yang ini sebenarnya cuma sederhana ya. Kalau kita bicara branding bisa lebih luas lagi sepertinya kalau kita bicara perusahaan ya, branding perusahaan dan seterusnya. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.